Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irfanus Purba dengan NIM D1C12124. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir mata kuliah rekognisi yaitu mesin dan peralatan industri dengan judul laporan mesin dan peralatan dalam pembuatan kertas limbah mahkota nanas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ernisa STP MSI. Eh, yang pertama itu hubungan 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 mata kuliah mesin dan peralatan industri dengan program MBKM yang saya ikutin yaitu Capstone Design Project. Eh, di dalam hubungannya yaitu saya dapat mengetahui mesin dan peralatan dalam pembuatan kertas limbah mahkota nanas. Selanjutnya itu saya dapat mengetahui fungsi serta kegunaan dari mesin dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan kertas limbah mahkota nanas. Selanjutnya itu latar belakang. Perkembangan teknologi mesin industri semakin meningkat, akan mendorong semua perusahaan industri agar dapat mengadopsi teknologi tersebut untuk menghasilkan produk yang berkualitas terlepas dari biaya investasi yang harus dikeluarkan. Hal ini adalah dampak dari persaingan dalam hal menjaring konsumen, karena konsumen pada akhirnya akan mencari produk yang berkualitas. Meskipun demikian, memanfaatkan teknologi bukanlah hal yang mudah karena harus dapat mengelola dan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, bahan, peralatan, dan mesin, serta dana dengan sebaik-baiknya. Apabila perusahaan tidak efisien di dalam mengelola faktor-faktor produksi tersebut, maka akan menghambat operasi perusahaan tersebut. Faktor mesin merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan produksi, karena jika dikelola dengan baik akan menghasilkan barang berkualitas yang baik. Oleh sebab itu, perusahaan harus selalu memiliki mesin prima dan terjamin, dan hal tersebut membutuhkan kegiatan pemeliharaan mesin. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui mesin dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan kertas pembuatan nanas. Yang kedua itu untuk mengetahui fungsi dari mesin dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan kertas dari limbah pembuatan nanas. Selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama itu tahap pembuatan kertas dari limbah pembuatan nanas dalam skala kecil. Adapun tahap dalam pembuatan kertas dari limbah pembuatan nanas skala kecil sebagai berikut. Yang pertama itu ada persiapan bahan baku, di mana mahkota nanas diperoleh dari desa tangkit baru. Mahkota nanas dipilih dalam kondisi baik dan segar. Mahkota nanas dibersihkan dari duri, kemudian dipotong menggunakan gunting dengan panjang kurang lebih 3 cm. Untuk pemasakan, kemudian mahkota nanas dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan cara dicuci. Jenis peralatan yang digunakan dalam proses persiapan bahan baku adalah yang pertama itu ada gunting. Gunting adalah alat pemotong dengan ketajaman dua sisi dipakai menggunakan tangan. Dalam proses pengecilan ukuran, gunting berfungsi untuk memotong mahkota nanas menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga memudahkan dalam proses penghalusan. Pemilihan alat gunting, pemilihan alat gunting dalam proses pengecilan ukuran dikarenakan lebih praktis serta lebih mudah digunakan, sehingga hasil pemotongan mahkota nanas dapat sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang kedua itu ada pisau. Pisau ialah alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda. Sebelum proses pengecilan ukuran, mahkota nanas dibersihkan dulu terlebih dahulu dari duri yang duri yang masih menempel di mahkota nanas. Pemilihan pisau sebagai alat dalam pembersihan duri dikarenakan alat tersebut lebih praktis dalam proses pemotongan duri. Selanjutnya itu adalah tahap pemasakan. Mahkota nanas sebanyak 500 gram dilakukan pemasakan. Pemasakan menggunakan dandang dengan perbandingan larutan pemasak dengan mahkota nanas adalah 6:1. Kemudian dilakukan pemasakan selama 2 jam. Jenis peralatan yang digunakan dalam proses pemasakan adalah sebagai berikut, yaitu ada dandang, kompor gas, spatula, kayu. Di samping ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam proses pemasakan. Yang pertama itu ada dandang stainless. Dandang stainless sendiri adalah dandang dengan perpaduan atau kombinasi dari beberapa jenis bahan logam seperti besi dasar, kromi, kromium, nikel,
dan nikel. Eh, Pemilihan danang stainless dalam proses pemasakan adalah dikarenakan danang stainless lebih kuat terhadap api dan tidak mudah untuk berkarat, sehingga tidak mengkontaminasi mahkota nanas pada saat pemasakan. Selanjutnya itu ada kompor gas. Kompor gas adalah kompor yang berbahan bakar gas yang mudah terbakar. Yang mudah terbakar. Em, Pemilihan kompor gas dalam Pemilihan kompor gas dalam proses pemasakan dikarenakan lebih cepat serta tidak menimbulkan asap sehingga tidak mengkontaminasi mahkota nanas yang telah dibersihkan sebelumnya. Selanjutnya itu ada gas. Gas itu sendiri yaitu bahan bakar dari kompor gas untuk spatula kayu yaitu sebagai pengaduk pada saat proses pemasakan. Pemilihan spatula kayu dalam proses pemasakan yaitu dikarenakan spatula kayu lebih lebih kuat dan tidak menghantarkan panas pada saat pengadukan. Selanjutnya pencucian mahkota nanas. Mahkota nanas selanjutnya dicuci dengan menggunakan air bersih. Pencucian ini bertujuan untuk membebaskan mahkota nanas dari larutan kimia. Jenis peralatan yang digunakan dalam proses pencucian adalah yang pertama itu ada baskom plastik, yang kedua itu ada saringan stainless. Baskom plastik. Baskom plastik adalah jenis alat dapur yang memiliki banyak sekali warna. Di sini saya menggunakan baskom plastik dengan ukuran diameter 31,5 dan tinggi 13 cm. Dalam proses pencucian mahkota nanas, baskom plastik berfungsi sebagai wadah untuk menampung mahkota nanas untuk dibersihkan menggunakan air bersih. Pemilihan baskom plastik dalam proses pencucian, yaitu karena bahan plastik tidak berat untuk digunakan, dan lebih tahan lama. Di samping ini merupakan gambar dari baskom plastik. Yang kedua itu ada saringan stainless. Saringan stainless di sini digunakan untuk mengeringkan dengan cara meniriskan mahkota nanas yang telah dicuci. Pemilihan saringan stainless dalam proses pencucian mahkota nanas dikarenakan bahan stainless tidak mudah berkarat sehingga tidak mengkontaminasi mahkota nanas yang telah dicuci. Selanjutnya itu ada proses penghalusan. Mahkota nanas dihaluskan menjadi bubur menggunakan blender, kemudian ditambahkan air 250 ml untuk membantu menghaluskan mahkota nanas menjadi bubur. Penghalusan dilakukan selama 5 menit. Jenis peralatan yang digunakan dalam proses penghalusan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada blender, yang kedua itu ada timbangan digital. Di samping ini merupakan kedua alat tersebut. Yang pertama itu ada blender. Blender atau pelumat adalah alat elektronik berupa sebuah wadah dilengkapi pisau berputar yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, menggiling, atau melunakkan bahan makanan. Pemilihan alat blender dalam proses penghalusan dikarenakan alat blender lebih cepat untuk menghaluskan mahkota nanas yang memiliki banyak serat dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya itu ada timbangan digital. Fungsi timbangan digital di sini sebagai untuk menimbang mahkota nanas yang akan dihaluskan. Pemilihan timbangan digital yaitu dikarenakan timbangan digital dapat menimbang berat mahkota nanas dalam satuan gram, sehingga berat mahkota nanas yang akan digunakan sesuai dengan prosedur pembuatan. Selanjutnya itu ada pencetakan. Dicetak menggunakan cetakan berukuran 20 kali 30 cm, kemudian diletakkan di dalam bak yang berisi air yang bertujuan untuk memudahkan pencetakan agar agar merata dengan sempurna. Tiriskan screen yang berisi pap, lalu keringkan di bawah sinar matahari, kemudian lepaskan kertas yang sudah terbentuk dari screen. Jenis peralatan yang digunakan dalam proses pencetakan kertas ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada cetakan kertas ukuran 20 kali 30 cm. Yang kedua itu ada baskom plastik besar. Di samping ini merupakan kedua alat tersebut. Fungsi alat cetak itu yaitu untuk mencetak pulp mahkota nanas sesuai dengan ukuran yang ditentukan, yaitu 20 kali 30 cm. Pemilihan alat cetak manual karena lebih mudah dan praktis dalam mencetak kertas. Sedangkan untuk baskom plastik, saya di sini menggunakan baskom plastik dengan diameter 50 cm dan tinggi 23 cm. Fungsi baskom plastik di sini yaitu untuk menampung sebagai wadah untuk menampung air bersih pada saat proses pencetakan. Berikut ini adalah gambar diagram alir dari proses pembuatan kertas dari limbah mahkota nanas. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai mesin dan alat pembuatan kertas dari limbah mahkota nanas skala industri.
Adapun mesin dan alat dalam pembuatan kertas dari 5 mahkota nanas skala industri sebagai berikut. Yang pertama itu ada persiapan bahan baku. Dalam proses persiapan bahan baku, mesin dan peralatan yang digunakan yaitu yang pertama ada parang, gunting, mesin pencucian mahkota nanas. Di sini parang berfungsi sebagai pengambilan mahkota nanas pada saat di perkebunan. Parang yang saya gunakan yaitu parang yang cukup panjang yaitu 36 sampai 60 cm. Sedangkan untuk gunting di sini berfungsi sebagai untuk menghilangkan duri yang masih untuk memisahkan duri dan mahkota nanas. Sedangkan untuk mesin pencucian mahkota nanas yaitu untuk memisahkan kontaminan dari mahkota nanas seperti tanah dan debu yang menempel pada mahkota nanas. Untuk prinsip kerja mesin pencucian mahkota nanas yaitu mesin dirancang dengan roller agar lebih mudah dipindahkan saat bergerak melalui ban berjalan dengan kecepatan yang telah ditentukan. Alat penyiram menyemprotkan air ke mahkota nanas. Hal ini untuk menjamin bahwa mahkota nanas telah dibersihkan secara menyeluruh dengan kualitas yang sesuai. Alat penyiram menyemprotkan dengan tekanan tinggi ke seluruh dan sepanjang ban berjalan ke mahkota nanas yang akan dibersihkan. Dalam pengoperasiannya, mahkota nanas tetap diam di permukaan konveyor sabuk tanpa adanya gerakan relatif antara produk dan sabuk konveyor. Dengan cara ini, hanya sedikit atau bahkan tidak ada kerusakan pada mahkota nanas. Sampah dan partikel yang tidak diinginkan dibuang menggunakan jaring pembuangan yang telah dilarutkan dalam air cucian. Untuk menghemat air, air yang digu- untuk menghemat air yang dikeluarkan ke dalam ruang air setelah pencucian didaur ulang dengan cara dipompa dan disaring kembali ke ruang cuci. Proses selanjutnya itu ada proses pemasakan mahkota nanas. Dalam proses pemasakan mahkota nanas, mesin dan peralatan yang digunakan yaitu yang pertama itu ada mesin penimbangan mahkota nanas dan mesin perebusan mahkota nanas. Eh, di sini di sini saya menggunakan timbangan lantai untuk menimbang mahkota nanas sebelum masuk proses sebelum masuk mesin perebusan, di mana kapasitas yang dimiliki oleh timbangan lantai ini yaitu 150 kilo sampai 5 ton. Selanjutnya itu ada mesin perebusan mahkota nanas. Eh, Di sini mesin tersebut menggunakan bahan yang terbuat dari stainless steel. Dikarenakan stainless steel tidak mudah berkarat sehingga tidak mengontaminasi mahkota nanas pada saat perebusan. Fungsi dari mesin perebusan mahkota nanas yaitu eh, untuk menggunakan mahkota nanas serta menghilangkan lignin dan menghilangkan bakteri patogen yang terdapat pada mahkota nanas. Selanjutnya itu ada pembuatan bubur mahkota nanas atau pulping. Pulping adalah proses pembuburan. Dalam pulping ini digunakan alat yang disebut pulper. Pulper yang digunakan berbentuk bejana kerucut terbalik yang atasnya terbuka sebagian dan mempunyai rotor. Pulper ini dinamakan Hydra pulper. Hydra pulper mempunyai rotor untuk mensirkulasikan bubur dan menguraikan serat. Ters- Rotor pisau tersebut digerakkan oleh motor dari arah bawah. Kapasitas pulper mencapai 22 ton. Di sampingnya merupakan alat hydropulper. Proses selanjutnya itu ada penggilingan bubur mahkota nanas atau proses refining. Refining adalah proses penggilingan bubur serat lebih lanjut untuk menghasilkan bubur serat yang lebih halus. Setelah itu bubur serat tersebut diolah kembali dengan cara dipotong dan digiling dengan menggunakan dua buah pisau pemotong yang berbentuk disc plate. Di samping ini merupakan eh, alat penggiling bubur mahkota nanas. Selanjutnya itu ada tahap pembuatan kertas atau paper making. Pulp yang sudah melalui proses refining kemudian dibawa ke mesin pembuatan kertas di mana akan dibentuk lembaran pulp pada screen. Di samping ini merupakan proses paper making. Selanjutnya itu pengeringan. Dalam proses pengeringan pulp mahkota nanas menjadi kertas. Mesin dan peralatan yang digunakan yaitu oven. Di sini oven digunakan sebagai alat pengering pulp yang setelah dicetak pada screen sehingga menjadi kertas yang memiliki kadar air yang
sesuai ketentuan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, mesin merupakan satu fasilitas yang mutlak diperlukan perusahaan manufaktur dalam berproduksi. Dengan menggunakan mesin, perusahaan dapat menekan tingkat kegagalan produk dan dapat meningkatkan standar kualitas serta dapat mencapai ketepatan waktu dalam menyelesaikan produknya. Sesuai dengan permintaan pelanggan dan penggunaan sumber bahan baku akan lebih efisien karena dapat lebih terkontrol penggunaannya. Demikianlah Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.